Mungkin nanti juga bisa untuk hadirin sekalian para undangan Acara ini kami buat dan kami rencanakan secara bersama-sama. Jalan-jalan ke atas bukit, dari atas terlihat pemandangan. Ayo kawan, marilah bangkit untuk kemajuan Kabupaten Grobogan. Minta doa. Kecamatan Godong, walaupun mayoritas diakibatkan karena sungai-sungai yang bukan kewenangan kita, tapi kewenangan pusat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya kami mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan Musrembang Camp ini. Terima kasih atas kehadirannya, khususnya kepada Bapak Ibu anggota DPRD yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita di tengah kesibukan yang ada. Musrembang di kecamatan, saya kira para kepala desa sudah memahami ini adalah agenda tahunan kita dalam rangkaian penyusunan perencanaan RKPD tahun 2026. Ingat 2026. Jadi kita baru memulai pelaksanaan pembangunan 2025, tapi kita sudah harus merencanakan 2026. Tapi itulah siklus dari perencanaan yang harus kita lalui bersama, dan itu dimulai dari tahap di tingkat bawah, di tingkat desa, di tingkat kecamatan, dan kemudian berlanjut nanti di tingkat kabupaten yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Maret tahun 2025 ini. Musrembang di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan atas usulan rencana kegiatan pembangunan yang sudah tertuang di dalam DURKP, dan juga kegiatan prioritas pembangunan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa, dan juga pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan. Untuk tahun 2026 ini, Bapak Ibu sekalian, tema pembangunan kita adalah penguatan masyarakat yang berdaya saing menuju sejahtera dan berkelanjutan. Jadi mohon, kami sudah membagikan juknisnya, Pak Camat, betul ya? Mohon dicermati, temanya adalah tadi yang kami sampaikan, kemudian ada arah kebijakan dan prioritas apa saja yang harus kemudian menjadi pedoman. Mohon diarahkan usulan-usulan itu ke tema arah kebijakan dan prioritas yang sudah ditentukan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perencanaan 2026 ini merupakan perencanaan transisi. Kenapa kok transisi? Karena tahun 2026 itu adalah tahun akhir dari periode RPJMD tahun 2021-2026 dengan visi terwujudnya Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman, dan berbudaya. Akan tetapi tahun 2026 itu juga merupakan tahun pertama perencanaan dari periode kepemimpinan Bupati Wakil Bupati tahun 2025-2029. Saat ini kita masih menunggu kepastian dari kapan Bupati, Wakil Bupati terpilih yang nanti akan dilantik. Kalau kemarin sempat diinfokan tanggal 6 Februari, kemudian ada perubahan lagi. Info terbaru nanti insya Allah akan dilantik di tanggal 20 Februari. Tapi kita masih menunggu ketentuan lebih lanjut yang akan ditetapkan melalui Perpres. Kenapa kita menunggu pelantikan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih? Karena kemudian sejak dilantik itu kita harus menyusun RPJMD. RPJMD tahun 2025-2029. Yang di dalamnya ada 2026. Makanya tadi saya sampaikan ini adalah tahun transisi. Di saat kita masih harus mempedomani RPJMD 2021-2026, tapi di tahun 2026 nanti kita juga harus mulai mengakomodasi kebijakan dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang pada saat kampanye lalu dengan visi Grobogan maju, sejahtera, berkelanjutan.
juta. Insya Allah sudah selaras. Kita sudah siapkan konsepnya, bagaimana masa transisi itu, bagaimana program-program berkelanjutan itu tetap berlanjut dari 2021-2026 dan ke 2025-2029. Jadi Bapak Ibu semua perlu adanya penyelarasan antara kebijakan prioritas 2021-2026 dengan 2025-2029 disesuaikan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih nantinya. Perlu kami sampaikan juga untuk kebijakan keuangan khususnya yang bersumber dari pemerintah pusat mengalami perkembangan yang cukup dinamis setiap tahunnya. Mulai 2022 lalu kita sudah harus mulai menganggarkan untuk teman-teman P3K untuk gajinya. Kemudian juga pemenuhan alokasi belanja infrastruktur. Kemudian ada DAU mandatori. DAU mandatori itu ada mandatori pendidikan, ada mandatori kesehatan, ada mandatori pekerjaan umum. Dan bahkan baru-baru ini terbit Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Ini kita masih menunggu. Prinsipnya adalah dengan perkembangan dinamika yang ada berjalan pusat, sepertinya di 2025 ini kita harus melakukan efisiensi. Sudah ditentukan sebetulnya, kalau sesuai dengan KMK, keputusan Menteri Keuangan itu, efisiensinya apa saja yang harus kita lakukan. Kalau di tingkat kementerian lembaga harus ada pengurangan anggaran efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas, efisiensi terhadap kegiatan-kegiatan infrastruktur. Kalau untuk di daerah, informasi terakhir kita harus melakukan efisiensi terhadap DAK, dana alokasi khusus yang sudah ditentukan untuk Kabupaten Gerobokan, dan juga untuk DAU mandatori pekerjaan umum. Jadi Bapak Ibu semua, berdasarkan perkembangan 2025 ini ada efisiensi, kemudian juga memang pendapatan kita meningkat, tapi PAD kita itu sebetulnya hanya sekitar 19% dari keseluruhan APBD kita. Di 2025 itu APBD kita 3,025 triliun. Jadi sebenarnya kita sangat bergantung pada dana transfer pusat yang di daerah. Oleh karena itu ini menjadi benchmarking kita untuk perencanaan 2026, kira-kira proyeksi anggaran kita hampir sama dengan anggaran 2025 ini. Sehingga kiranya ini menjadi perhatian kita untuk bagaimana kita bisa pandai-pandai menyusun skala prioritas usulan untuk tahun 2026. Bagaimana strateginya? Usulan mendasarkan tema, tadi sudah saya sampaikan, dan arah kebijakan. Yang kedua, usulan tidak harus semata-mata infrastruktur. Monggo, permasalahan kita, permasalahan stunting, permasalahannya Pak Camat overweight, yang harus diet ya. Atau permasalahan berikutnya kemiskinan, permasalahan kita masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi, itu bisa menjadi fokus kita. Permasalahan kita anak tidak sekolah yang masih tinggi angkanya. Yang ketiga, jika usulan berupa fisik atau infrastruktur, mohon dipastikan bahwa diusulkan merupakan kewenangan kabupaten atau pusat atau provinsi. Jangan kewenangan desa. Kewenangan desa biar masuk di pintu APBD dengan dana desa yang ada. Kewenangan kabupaten nanti biar masuk di APBD kabupaten. Kewenangan pusat diusulkan nanti akan kita salurkan melalui pintu yang ada. Pintunya apa? DAK, TP. Kewenangan provinsi nanti kita usulkan melalui Banpil provinsi. Jadi kalau kemarin misalnya masalah banjir kemarin kan karena tanggul di Tinanding. Lurah Tinanding ada ini. Pak Lurah, oh ya, Pak Lurah Tinanding. Itu sebenarnya tanggulnya Demak Pak. Sungainya Sungai Puntang. Kali Puntang itu kewenangan pusat. Jadi yang menangani itu harusnya pusat, Bali Besar. Kalau kita masuk ke situ tidak bisa. Tidak apa-apa, diusulkan saja. Nanti akan kita inventarisasi, kita usulkan melalui pintu-pintu yang ada. Kemudian masalah lainnya banjir lagi. Ini kan jajar lama, jajar baru masalah ya. Ya, itu juga kewenangan pusat.
Ya, tidak apa kita usulkan nanti melalui pintunya akan kita prioritaskan. Sebagai informasi Bapak Ibu semua, karena kemarin kejadian banjir, ternyata yang menjadi perhatian pemerintah pusat itu banjir di Jawa Tengah, khususnya itu Jawa Tengah di Grobogan dan Pemalang. Makanya kan kemarin ada beberapa menteri yang kesini, Menteri PU, Wakil Menteri Sosial, Kepala BNPB langsung kesini, diikuti oleh Pak Gub. Karena nanti kemudian rencananya akan dirapatkan di tingkat Menko yang kemudian kita diminta untuk mengusulkan. Kami di Bapeda baru membuat kajian kira-kira apa saja yang perlu kita usulkan untuk menjadi prioritas dari pemerintah pusat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana pelaksanaan tahun sebelumnya, di tahun 2025 ini kita juga akan mengadakan perlombaan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Kok kadosipun selama kemarin Godong tidak pernah masuk 10 besar. Mugi-mugi tahun ini bisa menjadi yang terbaik. Asalkan semuanya kompak, semuanya bekerja keras. Kalau saya lihat auranya berbeda ini ya. Aura juara ya. Ya, cuma ngadang ya. Berkaitan dengan penyelenggaraan Musrenbang Cam, saya lihat iklim kompetisi juga semakin meningkat. Masing-masing kecamatan itu juga berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Hari pertama kemarin, saya di Kecamatan Kradenan. Kradenan itu 3 tahun juara Musrenbang Cam. Jadi penyelenggaraan Kradenan itu menjadi benchmarking kecamatan yang lainnya. Dan kemudian atas apresiasi kita atas kriteria pemenang lomba itu memang akan kita berikan insentif terhadap anggaran kecamatan. Jadi 5 terbaik pemenang lomba Musrenbang nanti akan kita berikan khusus apresiasi tambahan anggaran insentif untuk tahun 2026. Semoga Godong masuk menjadi salah satu dari 5 itu. Kagum wayangan? Nomor? Oh, diupayakan. Oh, ya, oke. Tapi penilaiannya bukan hanya pelaksanaannya saja, ada kriteria lainnya. Jadi kita menilai pelaksanaannya, inovasinya. Oh, ini sudah ada mobil antik di sini, sudah ada pameran-pameran UMKM ya ini ya. Nanti saya belum sempat melihat di sana. Terus ada kegiatan-kegiatan apa yang lain. Tapi selain itu adalah kualitas dari dokumen perencanaan kita nilai. Bagaimana proses secara berjenjang itu dilaksanakan, usulan-usulan itu dapat dilaksanakan. Bagaimana proses nanti setelah ini kan dibagi menjadi des rumpun ya. Bagaimana proses itu berjalan. Kemudian dokumen itu harus dikirimkan ke Bapeda untuk dinilai. Jadi keseluruhan termasuk kehadiran Bapak Ibu anggota dewan. Kalau 5 hadir di sini itu poinnya sudah tinggi. Jadi sangat mendukung penilaian dari Musrenbang kita. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan, mohon kepada Pak Kades, Bu Kades, mohon di APBDes-nya itu juga dicermati agar dapat memasukkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan. Karena kalau kami amati selama ini sepertinya kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu kurang optimal dalam mendukung tema dan prioritas pembangunan. Dan saya kira itu bisa. Ini kan rencananya dana desa mau meningkat ya, terus mau naik. Tapi walaupun nanti mungkin akan dialokasikan melalui salah satu quick wins dari Presiden, yaitu makan bergizi gratis. Tapi selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Sebagai penutup akan kami informasikan secara singkat alokasi kegiatan dalam APBD 2025 di Godong. Sampun anu nikos dandan, dereng, ya nanti bisa dibagikan Pak Camat. Jadi Bapak Ibu semua di tahun 2025 dari sumber dana APBD, APBN dan APBD provinsi terdapat total anggaran kegiatan di Godong sebesar 15,5 miliar. Dari 15,5 miliar itu
terdistribusi di masing-masing OPD. Ini di luar kecamatan. Antara lain di Dinas Pendidikan, Korwilcam Pendidikan penting ya. Oh ya, nanti ada pembangunan ruang kelas baru SMP 3 Bodong. Ada rehab sedang berat ruang SMP 3 Bodong. Ini kado Simon, ini sekolah yang kemarin rusak. Ya. Atau kemudian ada juga normalisasi Sungai Jajar, normalisasi Sungai Teleng. Kemudian ada pembangunan berkaitan dengan irigasi baik yang di PU maupun di Dinas Pertanian, dan juga kegiatan-kegiatan rehab yang ada di sekolah maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Monggo, mangke saged dipun pirsani sareng-sareng. Pak Kades bisa memegang ini. Pesan saya, mohon kami dibantu untuk diawasi pelaksanaannya. Sekarang semuanya begitu medsos itu aktif, begitu viral itu kan menjadi perhatian kita. Jadi bagaimana jangan sampai viral kalau diviralkan yang baik-baik nggak apa-apa, tapi kecenderungannya itu ada viralnya itu yang kurang baik. Jadi mohon untuk bisa dapat melakukan pemantauan bersama-sama dan tentunya masukan dan kemudian informasi bagi peningkatan kualitas pembangunan sangat dibutuhkan. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Saya senang karena pelaksanaan musrenbang di Godong ini sudah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itulah kenapa kemarin secara khusus saya minta teman-teman, mohon saya bisa dijadwalkan untuk di Kecamatan Godong. Dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Semoga dapat bersaing dengan kecamatan-kecamatan yang lainnya. Sebagai penutup, saya tutup dengan pantun. Jangan tolong cakep ini. Siap, lebih mikir nih. Naik odong-odong ke sawah. Minumnya es degan segar tak terkira. Kecamatan Godong selamat bermusyawarah merencanakan gerobokan yang maju sejahtera. Matur nuwun, mohon maaf jika ada hal yang kurang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Let go.